Akhirnya simpel sudah diolah menjadi bentuk yang mudah dimakan seperti kapsul ya. Nah, jika Anda mengalami masalah pada tulang dan sendi, silakan datang untuk berkonsultasi ke klinik spesialis tulang dan sendi. Bagi Anda yang memiliki tulang sehat, tetaplah meningkatkan kepadatan tulang dengan mengkonsumsi kalsium, melakukan olahraga dengan beban, dan mengkonsumsi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali sore hari ini saya Fiona Dewi hadir kembali menjumpai Anda dalam program Halo Lampung untuk edisi 31 di bulan Januari 2017. Dan di sore hari ini pemirsa, tema kita adalah mengunggah partisipasi pemilih, membangun kesadaran politik masyarakat dalam pilkada. Pemirsa, apatisme masyarakat terhadap hiruk-pikuk politik akan berdampak pada menurunnya dari minat masyarakat terhadap sumbangsi menjadi pemilih dalam pilkada. Ini lantaran masyarakat merasa proses demokrasi melalui pilkada belum menjamin kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Lalu bagaimana upaya mengunggah partisipasi masyarakat sebagai pemilih? Di sore hari ini kita akan bahas bersama dengan Dr. Swaib Amiruddin MSI, sosiolog dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini jauh-jauh dari Banten ya Bang ya? Ya betul. Dihadirkan di sini dan ini sekaligus pengamat politik ini ya, sepertinya tidak hanya di Banten saja tapi seluruh Indonesia. Ya insya Allah. Insya Allah. Kita akan membahas masalah tema kita menggugah partisipasi dari para pemilih Bang ya. Kita ketahui bahwasanya tanggal 15 Februari 2017 nanti kurang lebih kita 2 minggu lagi nih kita akan melakukan pesta demokrasi. Dan ini tidak hanya di Lampung saja Bang ya, tapi ada di beberapa provinsi lain, yang beberapa kabupaten lain juga di luar Lampung yang juga akan melakukan pesta demokrasi secara serentak. Dan kalau Abang melihat sendiri tingkat partisipasi masyarakat untuk pilkada serentak Februari di Provinsi Lampung khususnya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya gini Mbak, kalau kita bicara pilkada ini, itu kita sudah selenggarakan di tahun 2015. Memang KPU sebagai penyelenggara sudah mentargetkan 77,5% itu adalah tingkat partisipasi. Dan pada saat itu cuma berada pada ambang 60%. Dan pada pilkada tahun 2017 ini juga KPU tetap memasang target di 77,5% partisipasi. Jadi sebenarnya KPU ini punya target tentunya berbagai alasan ya. Alasan ini ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat menghargai tentang pilkada itu sendiri. Karena pilkada ini ada poin yang paling penting di sana, yaitu bagaimana memilih pemimpin selama 5 tahun ke depan di tingkat daerah. Kemudian yang kedua, dalam konteks pilkada ini juga tentunya kita mengarahkan supaya masyarakat ini diberikan haknya di dalam hak memilih ya, hak memilih secara konstitusi, karena memang sebagai warga negara kita diberikan hak oleh konstitusi untuk memilih. Tetapi di dalam konteks pilkada ini ada 3 titik yang paling penting masyarakat harus hadir ya. Yang pertama, karena pilkada ini merupakan salah satu musiman kalau saya mengatakan setiap 5 tahun di tingkat lokal, maka masyarakat itu harus datang, ya harus ini nih, harus datang untuk menentukan siapa pemimpin yang akan dipilih. Karena
satu suara saja itu sangat berharga bagi masyarakat gitu. Yang kedua, pilkada ini tentunya bagaimana kita menghadirkan pemimpin, ya, menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi kalau misalnya tidak datang memilih, bagaimana mau berharap-harap kan gitu. Jadi ya datanglah ke TPS pada tanggal 15 Februari 2017 ini untuk menentukan pemimpin. Kemudian yang ketiga, dalam konteks pilkada ini juga akan melahirkan seorang kepala daerah yang akan membangun di daerah. Gitu ya, jadi 3 poin inilah bagaimana masyarakat datang supaya kita punya harapan untuk terpilih kepala daerah untuk membangun daerah kita gitu, Mbak. Oke. Tapi yang paling menarik ini bukan menurut survei, tapi sudah sesuai fakta ini di Provinsi Lampung khususnya nih, Bang. Pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat dari meskipun sama-sama memilih dan bisa dikatakan 5 tahun sekali seperti itu, tetapi setiap adanya pemilihan di daerah tersebut, kenapa selalu ada penurunan, bukannya semakin peningkatan? Nah, ini sebenarnya kesalahannya ada pada siapa? Apakah karena sosialisasi yang memang kurang sampai di masyarakat, pemahaman yang kurang sampai di masyarakat, atau memang masyarakat ini sebenarnya bosan sudah memilih tapi masih seperti ini saja? Betul. Jadi memang sih kalau kita bicara pilkada ini kan fenomena ya, yang karena memang kita melakukan secara berulang-ulang ya, mulai dari pilpres, kemudian kita bicara pileg, ya, kemudian pilkada di tingkat gubernur, kemudian pilkada di tingkat daerah, ada lagi pilkades, pemilihan di tingkat desa kan gitu. Kemudian adalah pemilihan tingkat RT. Jadi memilih terus gitu. Jadi akhirnya masyarakat ini merasa bahwa ternyata pemilihan ini tidak memberikan nuansa yang bagus bagi saya gitu. Ya memang kalau kita melihat secara kualitas pemerintahan di dalam konteks pilkada ini secara langsung, ada beberapa kepala daerah yang berhasil tentunya. Nah, ada juga yang tidak berhasil. Banyak yang berhasil tapi yang tidak berhasil ya? Ya, kalau kita bicara secara kualitatif ya dalam kita saja lihat dalam satu provinsi, itu palingan ada 3 yang berhasil, ya selebihnya itu dianggap tidak berhasil menurut parameter masyarakat setempat kan gitu. Tetapi yang jelas bahwa pilkada ini kenapa turun jumlah yang berpartisipasi? Ya selain dari penyelenggara mungkin sosialisasinya kurang begitu masif. Yang kedua juga perlu kita ketahui, Mbak, bahwa pada pilkada sekarang ini memang pemerintah sudah membatasi yang namanya titik kampanye. Kemudian titik sosialisasi bagi calon secara individu maupun secara tim. Semuanya sosialisasi ini ada di KPU, ada di penyelenggara. Sehingga bagaimana dengan desa-desa terpencil? Ya seperti Mbak sampaikan tadi, memang yang susah dijangkau ke sana, ya palingan yang mendengar cuma suara-suara miring aja, ya kan gitu. Siapa calonnya, kemudian tanggal berapa pemilihannya gitu. Apalagi misalnya sekarang ini ada pengurangan jumlah TPS, ya jumlah TPS ya, karena memang dianggap anggaran kita terbatas, sehingga perampingan TPS ini yang dulunya bisa dekat dengan masyarakat, bisa dekat dengan desa, ini akhirnya jauh. Nah, akhirnya kalau jauh seperti itu, maka masyarakat yang akan datang memilih itu berpikir, saya harus naik apa, ongkosnya berapa, kan gitu. Iya, jauh sekali kan gitu. Atau jalan kaki misalnya, sehingga masyarakat itu merasa akan apatis, buat apa saya memilih, saya nggak punya transportasi ke sana. Nah, mungkin ke depan yang jauh wilayahnya, ya TPS yang harus didekatkan. Ya jangan sampai dianggap bahwa gara-gara tempat pemilihan inilah atau TPS inilah yang membuat mereka tidak datang. Jadi secara struktur memang ada pengurangan TPS. Jadi penyelenggara kita dia harus bekerja keras. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan partisipasi ini, bagi calon itu juga tidak secara partisipatif menyampaikan ke masyarakat, karena dia cuma melakukan kampanye itu di lokasi-lokasi di mana kantong-kantong dia akan menang, gitu. Jadi apa yang terjadi, tim yang misalnya yang ada cuma di satu desa atau 2 desa, ya di situ saja dia melakukan, sedangkan di desa lain tidak, karena dianggap bahwa buat apa saya melakukan kampanye di sana, karena belum tentu masyarakat akan berpartisipasi memilih saya gitu. Nah ini sudah ada intrik-intrik yang dilakukan oleh seorang calon. Padahal kalau kita bicara pilkada ini kan semuanya harus terlibat. Ya penyelenggara, masyarakat, tim sukses, calon itu harusnya turun. Bukan bicara tentang keterpilihan dulu, tetapi bicara bagaimana masyarakat ini sadar tentang pilkada kita. Sama-sama sukseskan. Iya, sama-sama mensukseskan pilkada karena demokrasi. Iya, betul, Mbak. Nah, oke. Nah, Bang, di
Provinsi Lampung sendiri Iya. untuk tahun 2017 ini akan ada 5 kabupaten nanti Iya, yang akan betul. melakukan pesta demokrasi, Iya, Bang ya. betul. Pringsewu, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tulang Trombang Barat, Bawang, dan juga Mesuji. Kabupaten Mesuji juga Iya, ada 5 betul. kabupaten di sini 5. pemirsa yang nanti akan berlaga di 15 Februari nanti. Tetapi yang paling menarik ini kenapa kalau dilihat nih ya, Iya. masyarakat di Provinsi Lampung sepertinya justru lebih tertarik dengan pilkada yang ada di Jakarta daripada yang ada di provinsi kita sendiri. Padahal di sini kita ada 5 kabupaten Betul ini ya. juga, Nah, harusnya. apa ini sebenarnya yang menarik? Apa karena di Jakarta memang calon-calonnya sangat bisa dikatakan memang sudah menarik perhatian dari masyarakat Iya. di Indonesia dan Betul. atau memang karena di Lampung memang secara adem-adem saja? Iya, karena gini Mbak, pilkada itu sebenarnya disemarakan oleh media, Ya. ya disemarakan oleh media, bukan disemarakan oleh tim sukses sebenarnya. Nah, Jakarta itu kan sebenarnya sumber daripada kamera. Jadi setiap hari kamera itu muncul bagaimana menyorot calon. Ya, sedangkan di daerah-daerah di tingkat kabupaten itu tidak tersentuh dengan kamera di tingkat nasional. Nah, sehingga ini menariknya karena apapun yang terkait dengan situasi pilkada di Jakarta itu diangkat ke secara nasional. Dan itu TV-nya adalah TV yang bisa dikonsumsi dan bisa ditonton oleh seluruh masyarakat gitu. Nah, persoalannya kemudian adalah di tingkat lokal kita ini media tidak begitu mempublikasi. Nah, coba kita lihat saja di media cetak ya. Di media cetak di tingkat lokal itu terbatas jumlahnya. Ada juga 1 calon saja dimunculkan di sana dalam 1 media. Ada yang 3 calon dimunculkan tetapi tidak begitu masif. Nah, persoalannya kemudian adalah apakah media ini sampai di tingkat desa yang harusnya menyemarakan pilkada kita? Kayak gitu. Apakah misalnya media televisi itu yang kita tonton tiap hari, TV yang ada di daerah misalnya, apakah sampai dikonsumsi oleh masyarakat lokal kita? Nah, kenapa ramai pilkada kita ini? Ya tentunya karena dibangun oleh situasi publikasi. Contohnya Mbak, pada periode tahun 2015 kemarin, pilkada itu ramai karena tanda gambar atau baliho atau spanduk itu sampai di tingkat desa, ya, sehingga di desa itu ramai. Ramai dengan ya, bergambar. iya, ramai Sebenarnya gambar. masyarakat juga mengenal calon Iya, Bang ya. iya harusnya, karena dia lihat gambar itu maka dia kenal. Ya, jadi ternyata di masyarakat itu dengan adanya media masuk ke dalam, terjadilah kelompok-kelompok pendukung. Nah, sekarang ini agak sepi. Agak sepi pendukung kita ini karena memang tidak melihat secara langsung calonnya. Apalagi misalnya karena dulu itu alat peraga itu kan salah satu media yang mewakili seorang calon di tingkat-tingkat desa atau di tingkat daerah yang terpencil yang tidak disentuh oleh media cetak maupun media televisi atau media elektronik itu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ramainya cuma di Facebook misalnya, ramai di media sosial. Tetapi di media sosial bukan memberikan pencerahan kalau saya melihat ya. Sebagian besar itu media pro dan kontra yang dibangun akhirnya bukan memberikan pencerahan bagaimana masyarakat dibangun kesadarannya memilih, tetapi dibangun kesadarannya untuk menciptakan benci kepada calon gitu. Kepada calon tertentu. Jadi akhirnya yang muncul ada bukan bagaimana menyemarakan pilkada bagian daripada proses yang memberikan perubahan. Malah pilkada yang akan dilakukan memberikan nuansa kebencian gitu dari kelompok-kelompok tertentu tentunya gitu. Oke, jadi akhirnya muncullah haters-haters. Nah, ini mungkin kita juga harus waspada ini khususnya untuk para tim sukses yang nantinya akan mensosialisasikan para kandidat di media sosial. Nanti kita lanjutkan lagi Bang. Setelah jeda pariwara kita masih ada segmen selanjutnya untuk Anda pemirsa. Tetaplah bergabung bersama kami dalam program Halo Lampung. Berawal dari setetes air yang murni, BW memastikan kualitas terbaik untuk konsumsi sehari-hari. BW Best Natural Spring Water. Sadarkah kita, masih banyak saudara kita yang belum memperoleh listrik? Subsidi listrik tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Siapakah yang berhak menerima subsidi listrik? Kita atau mereka? Penghematan subsidi untuk melistriki saudara kita di pelosok negeri. Mari kita wujudkan listrik merata untuk Indonesia.
Tutup mata, palingkan wajah, ganti channel, dan beritahu. Jika tontonan tidak mendidik dan dapat merusak generasi bangsa, laporkan segera ke KPD Lampung. Kami akan segera menindak program televisi tersebut. Pilih tontonan yang cerdas untuk generasi kita. Berawal dari setetes air yang murni. BW dari mata air alami yang terlindung di pegunungan. Dikemas secara higienis, memastikan kualitas terbaik. BW memiliki komitmen menyediakan air mineral berkualitas untuk konsumsi sehari-hari. BW, Best Natural Spring Water. Pastikan kacamata Anda di Optik Modern. Karena mutu dan kualitasnya kami jamin 100%. Kami hadir di Mall Bumi Kedaton, lantai 1. Kini telah hadir di kota Anda, Anaya Salon and Spa. Anaya Salon and Spa Wanita yang beralamat di Jalan Tugu Umar nomor 222 sebelah Optik Modern. Telepon 0721 5604 222. Tenaga kami sangat profesional dan standar terapis dari Bali. Dengan paket 175.000 yang meliputi body spa, foot bath, body steam, aromaterapi, body massage, body scrub, mask, bubble bath, mini totok wajah, dan hair cream bath. Fasilitas kami, ruang VIP dan smoking area. Kami juga menerima make up wisuda, relaxing spa, body bleaching, manicure, pedicure, whitening spa, dan masih banyak lagi. Segera kunjungi Anaya Salon and Spa khusus wanita. Sadarkah kita, masih banyak saudara kita yang belum memperoleh listrik? Subsidi listrik tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Siapakah yang berhak menerima subsidi listrik? Kita atau mereka? Penghematan subsidi untuk melistriki saudara kita di pelosok negeri. Mari kita wujudkan listrik merata untuk Indonesia. Pemirsa masih bergabung bersama kami di program Halo Lampung untuk edisi sore hari ini. Dan kita masih dengan tema menggugah partisipasi pemilih, membangun kesadaran politik masyarakat dalam pilkada. Bersama dengan narasumber kami, pemirsa, Dr. Swaib Amiruddin MSI, selaku sosiolog dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik Bang, kita lanjutkan lagi Bang. Kita akan bahas nih, kalau menurut kacamata sosiologi Bang, apa nih Bang yang perlu dirubah dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk bisa hadir ke TPS di tanggal 15 nanti? Ya, yang dirubah ada dua. Yang pertama pragmatis, kemudian apatis. Itu. Jadi kalau kita bicara sekarang ini pilkada kita, dia lebih cenderung apa sih yang saya dapatkan dari sana, dari calon, kemudian saya bisa datang. Itu pragmatis. Dan sekarang ini memang kita lihat fenomena pilkada kita atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif atau pemilihan presiden itu sudah tidak asing lagi kita dengar yang namanya orang membayar. Betul. Ya, kenapa membayar? Politik. Ya money politik itu. Kenapa membayar? Karena dianggap bahwa dia tidak akan terpilih kalau dia tidak membayar. Nah, ketakutan-ketakutan inilah
datanglah kepada masyarakat membawa sesuatu. Nah, sebenarnya money politik itu kan awalnya bukan dari masyarakat yang meminta, tapi politisi yang datang ke salah satu tempat atau salah seorang, kemudian memberikan sesuatu, tolong dong ya, ini saya punya sesuatu, saya punya buat tangan, nanti kamu datang milih saya. Nah itu, karena ada ketakutan. Nah yang kedua, kenapa masyarakat kita ini apatis? Ya karena bahasa sederhananya kan itu saja. Ya itu saja yang manggung, itu saja lagi yang datang kepada saya, itu saja lagi yang akan dipilih. Ya pasti itu saja yang terpilih. Nah, sebenarnya sudah lihat kinerjanya, ternyata kinerjanya kurang bagus, itu lagi. Jadi kalau mungkin apatis ini kalau sederhananya dalam terminologi sosiologi politik kita di masyarakat kita adalah kamu lagi ya, kamu lagi ya gitu. Ya gitu. Jadi kalau begini-begini saja. Iya. Gitu ya. Nah, kamu lagi pasti hasilnya begini juga gitu. Jadi makanya ada pernah wacana dulu supaya keluarga kepala daerah atau misalnya kerabat kepala daerah yang sudah pernah duduk itu tidak diberikan lagi kesempatan selama 1 kali untuk manggung gitu. Nah ternyata ini dibantah lagi karena dianggap ini melanggar konstitusi, melanggar hak asasi, sehingga sekarang ini sudah boleh. Nah persoalannya sekarang ini dengan membolehkannya calon-calon itu muncul dari kerabat, kemudian kerabat kepala daerah yang pernah manggung sebelumnya, ya masyarakat juga muncul apatisnya karena dianggap bahwa tidak ada perubahan dalam pembangunan, kemudian juga dari segi aspek APBD kita tidak meningkat misalnya, kemudian APBD itu dianggap disalahgunakan gitu. Nah inilah berbagai stigma, berbagai pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul di dalam masyarakat kita, sehingga pilkada kita akan menurun jumlah pemilihnya gitu. Ya jadi ya, apalagi sekarang ini muncul pragmatis kita ya, pragmatis masyarakat kita ini luar biasa dalam pilkada. Sehingga ada anekdot mengatakan bahwa ketika kita ingin jadi calon kepala daerah, maka kumpulkan dulu uangnya sebanyak-banyaknya. Nah, nabung dulu baru nabung dulu baru mencalonkan diri. Ini kan jadi persoalan. Padahal sebenarnya pilkada ini bukan bagi-bagi uang, tetapi bagaimana masyarakat datang ke TPS, kemudian memberikan suaranya, kemudian terpilihlah calon. Nah, kemudian yang berikutnya lagi memang selain dari pragmatis, apatis, juga dari aspek penyelenggara kita. Penyelenggara kita ini banyak yang dianggap tidak transparan, tidak terbuka di dalam hal hasil pilkada kita. Kemudian dianggap juga ada penyelenggara kita bermain dengan calon untuk memenangkan salah satu calon gitu. Makanya pada beberapa tahun yang lalu itu ada namanya Dewan Kehormatan penyelenggara kita itu, supaya KPU yang penyelenggara kita yang melanggar baik dari KPU, Bawaslu itu ditindak. Nah, karena sudah ada itu, maka kelihatannya sekarang ini penyelenggara kita sudah mulai tertib ya, tertib di dalam menyelenggarakan pilkada ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan penyelenggara ini tidak bermain lagi dalam hal ini, karena ini mencederai demokrasi, mencederai hak suara masyarakat kita, warga negara kita yang berbondong-bondong datang, tiba-tiba ada permainan di dalamnya gitu. Iya, rasa kecewa nanti yang muncul di sana gitu. Jadi kekecewaan ini harus betul-betul ya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, apa sih Bang yang harus dilakukan ini untuk bisa mensukseskan pilkada serentak ini? Karena kan bisa dikatakan pilkada ini sudah mengeluarkan anggaran yang cukup banyak sekali, dan memang hasil dari pilkada ini juga akan menentukan pembangunan dari kabupaten tersebut 5 tahun ke depan nantinya. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk saat ini? Ya, saya kira memang pemerintah itu kan sudah punya regulasi ya. Tinggal bagaimana regulasi ini dijalankan, baik dari penyelenggara maupun pengawas. Karena dalam pertarungan kita ini kan ada dua, ada namanya penyelenggara dan ada namanya pengawas. Nah, pemerintah ini ada di dalam situasi itu. Pemerintah dalam tataran bahwa kedua ini mewakili negara untuk menyelenggarakan ya, baik KPU maupun Bawaslu gitu atau Panwas. Nah, tentunya ketika sudah ada aturan-aturan ini, maka penyelenggara turun betul-betul ke bawah bagaimana mendata ya, karena sekarang ini kesuksesan pilkada ini kan data sebenarnya, DPT, daftar pemilih tetap kita yang harus dimaksimalkan, karena selama ini menjadi polemik itu adalah DPT. Ya, jadi selalu dianggap bahwa DPT ini dipermainkan oleh salah seorang calon misalnya gitu, atau dipermainkan oleh penyelenggara gitu. Nah, sekarang ini ada yang menarik. Jadi ketika masyarakat pun juga
tidak punya undangan, ya, undangan itu bisa datang ke TPS untuk menggunakan KTP, ya, menggunakan KTP-nya tentunya untuk bisa memberi hak suara. Jadi pemerintah ini sekarang ini sebagai penyelenggara sudah memberikan kemudahan. Nah, kemudian yang sering juga terjadi persoalan di lapangan, pemerintah ini supaya masyarakat kita ini semarak dalam berpartisipasi, ya haruslah cepat itu namanya kertas suara, kemudian bilik suara harus dibuat senyaman mungkin, kemudian lokasinya harus ditertibkan dengan baik gitu. Karena selama ini kalau misalnya lokasi maupun kertas suara tidak sampai secepatnya di masyarakat, ini juga akan membuat kegagalan, akan gagal pilkada kita. Karena bagaimana masyarakat mau mencoblos kalau tidak punya kertas suara. Nah, ini juga selalu menjadi persoalan gitu. Nah, biasanya ini 1 minggu menjelang pilkada kita itu biasa ada persoalan-persoalan demikian. Nah, tentunya dari awal harus diantisipasi dengan baik, karena saya lihat sekarang ini terutama di Lampung, kemarin saya melihat dan membaca bahwa itu sudah mulai diarahkan ke ke percetakan kan gitu, kertas suara itu, dan mudah-mudahan ya kalau bisa dalam waktu dekat itu sudah harus sampai di masyarakat yang akan memilih gitu. Oke, jadi semuanya biar bisa berjalan dengan Iya, baik, betul. ya. Baik. Lalu Bang, ini yang paling menarik dari 5 kabupaten ini Bang, ya. Kalau mungkin di beberapa kabupaten ada 2 calon, ada 3 calon bahkan ya. Ini ada 1 kabupaten yang hanya memiliki 1 calon. Ya. Untuk 1 calon dengan masyarakat yang cukup banyak sekali di sana, bagaimana nih kalau menurut Abang cara menggugah mereka supaya bisa datang ke TPS tepat waktu ya, dan bisa memberikan aspirasinya, memberikan suaranya untuk kabupatennya bagaimana? Kalau menurut Abang ini kira-kira dengan 1 calon ini apakah akan membuat masyarakat tergugah atau justru akan tidur saja nih? Ya, saya kira memang saya sudah menyampaikan dari awal, sebenarnya kalau kita bicara partisipasi masyarakat, bagaimana aktif di dalam ikut memberikan hak suaranya, itu kan tergantung dari sejauh mana dia mendengar informasi dan sejauh mana dia tertarik, ya kan gitu. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan informasi, dia masih merasa bahwa bagaimana hal ada yang menarik gitu. Misalnya calon itu dianggap sukses, itu pasti akan datang. Nah, bagaimana dengan kondisi yang 1 calon tadi ini? Nah, 1 calon ini tentunya bagaimana juga disadarkan masyarakat datang ke sana. Jangan sampai merasa bahwa saya ini calon tunggal nih, pasti akan terpilih, udah bangga benar gitu ya. Iya. Tiba-tiba nggak ada yang datang memilih. Iya, karena itu kan ada kotak kosong yang satunya kan, satunya kertas suara, satunya. Jadi kalau kotak kosong yang menang nanti justru ya dia akan kalah, dia akan kalah. Jadi itu akan dipermalukan oleh kotak kosong kan gitu. Ini kalau kita bicara ini, jadi tentunya bukan berarti bahwa calon tunggal dia tidak akan datang kampanye juga, karena bagaimanapun pesta demokrasi yang baik itu adalah pesta yang dihadiri oleh masyarakat paling minimal lebih dari 50% lah dari masyarakat yang ada. Apalagi misalnya 1 kabupaten tadi itu mampu berada pada 77,5% target KPU pusat ya untuk partisipasi masyarakat, itu jauh lebih akan didukung oleh masyarakat gitu. Akan jauh lebih punya potensi untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Tetapi kalau sendirian juga calonnya, kemudian yang memilih cuma 25% misalnya, itu kan menurut saya sih kegagalan bagi calon tunggal. Harusnya karena dia calon tunggal, ya bisa 80% yang datang. Karena dianggap bahwa beliaulah representatif dari calon kepala daerah yang dianggap aklamasi. Karena kalau kita bicara terminologi musyawarah itu kan udah aklamasi. Oke, Bang. Kayak gitu. Pak Mahmud dari Tulang Bawang sudah bergabung. Saya sapa dulu. Selamat sore, Pak Mahmud. Silakan bergabung di nomor telepon yang kami tampilkan di layar kaca Anda. Oke, nah sebenarnya nih Bang, untuk para kandidat yang sekarang akan maju, otomatis kan sudah memberikan visi dan misi dari sekarang. Betul. Apalagi kalau seandainya ini kandidatnya bukan petahana, masih ada harapan 5 tahun ditambah 5 tahun lagi kalau seandainya nanti terpilih kembali ya. Apa seharusnya yang semestinya yang dilakukan daripada kampanye sampai dengan nanti pada saat menjabat?
Ya sebenarnya visi misi itu kan catatan besarnya ya, catatan besar bagi seorang kepala daerah yang akan diterjemahkan di dalam program kerja. Jadi kalau misalnya seorang kepala daerah tidak punya visi dan misi, atau seorang calon tidak punya visi dan misi, apa yang mau dikerjakan? Karena itu dianggap bagian daripada buku besarnya. Buku besarnya. Nah, kalau misalnya sekarang ini visi misinya cuma lebih cenderung bicara terkait dengan hal-hal yang lebih umum, tidak ada yang bicara tentang masalah potensi daerah yang harus digali, itu sama saja membuat sebuah catatan yang tidak ada inovasinya, tidak ada perubahan-perubahan yang baru. Harusnya memang kepala daerah itu visi misinya mengacu kepada apa sih potensi yang ada di daerah, apa sih kira-kira yang harus diunggulkan di daerah. Kalau misalnya dia cuma melakukan visi misi secara umum tanpa ada kaitannya dengan potensi di daerah, itu nggak bisa dia bekerja apa di sana kan gitu. Saya sapa dulu Pak Robi dari Tuan Bos sudah terhubung bersama kita. Selamat sore Pak Robi. Halo, Assalamualaikum. Iya, selamat sore Pak. Ini mau nanya Mbak, Iya, silakan. bagaimana sih caranya agar kami ini termotivasi gitu dalam pilkada ini? Kan selama ini paslon-paslon itu hanya janji-janji saja gitu Mbak. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Oke Pak Robi, bagaimana caranya? Kami kurang menangkap suara Pak Robi tadi. Ya, mungkin paslon-paslonnya tadi. Ya. Oke, supaya ya maksudnya kan ini kan banyak para calon-calon ini kan yang menebarkan visi misi ini Bang ya, dari pada saat awal kampanye sampai sekarang banyak maksudnya banyak menebarkan visi misi. Jadi takutnya ini supaya tidak salah pilih karena takutnya hanya janji palsu. Iya, betul. Bagaimana ini Bang? Karena memang jadi kalau kita bicara politisi Mbak, itu harus berjanji. Karena kalau politisi tidak punya janji, ya berhenti aja jadi politisi. Karena memang politisi itu mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, kemudian dia tuliskan. Kemudian itulah menjadi visi misi dan akan disampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu menuliskan visi misi, itu bukan seorang politisi. Jadi harus berjanji. Cuma persoalannya adalah janjinya harus rasional. Karena kalau misalnya dia berjanji tidak rasional, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan apa yang kemampuannya dia, ya misalnya gini, contohnya saya akan membangun sebuah proyek mega industri di kampung kita. Itu kan tidak masuk logika. Kalau misalnya di salah satu desa akan disulap menjadi industri. Tetapi kalau misalnya kampanyenya bahwa di desa kita, karena di sini tidak punya pengairan, maka saya akan membangun sebuah sumur misalnya, sumur yang punya banyak air, kemudian kita tampung untuk dialirkan ke sawah. Nah, itu masuk akal. Jadi sebenarnya visi misi itu harus rasional dan masuk akal. Kalau misalnya tidak rasional dan tidak masuk akal, ya itu namanya bermimpi. Bermimpi yang gitu. Nah, ini sekarang ini banyak calon kepala daerah kita ya melalui tim suksesnya ya cuma berjanji ya sesuai dengan apa yang dia pikirkan, bukan sesuai dengan apa yang realitas dan apa yang fakta di daerah gitu. Apalagi pada saat debat kandidat ya sampai asal menjawab apa yang ada di pikiran. Iya, itu dipikirkan. Oke, jadi nanti kita lihat lagi di segmen selanjutnya, masih ada satu segmen terakhir untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Halo Lampung. Sadarkah kita, masih banyak saudara kita yang belum memperoleh listrik? Subsidi listrik tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Siapakah yang berhak menerima subsidi listrik? Kita atau mereka? Penghematan subsidi untuk melistriki saudara kita di pelosok negeri. Mari kita wujudkan listrik merata untuk Indonesia. Pastikan kacamata Anda di Optik Modern. Karena mutu dan kualitasnya kami jamin 100%. Kami hadir di Mall Bumi Kedaton, lantai 1.
kini telah hadir di kota Anda, Anaya Salon and Spa. Anaya Salon and Spa Wanita yang beralamat di Jalan Tugu Umar nomor 222 sebelah Optik Modern. Telepon 0721 5604 222. Tenaga kami sangat profesional dan standar terapis dari Bali. Dengan paket 175.000 yang meliputi body spa, foot bath, body steam, aromaterapi, body massage, body scrub, mask, bubble bath, mini totok wajah, dan hair cream bath. Fasilitas kami, ruang VIP dan smoking area. Kami juga menerima make up wisuda, relaxing spa, body bleaching, manicure, pedicure, whitening spa, dan masih banyak lagi. Segera kunjungi Anaya Salon and Spa khusus wanita. Berawal dari setetes air yang murni, BW memastikan kualitas terbaik untuk konsumsi sehari-hari. BW Best Natural Spring Water. Pemirsa masih bergabung bersama kami di program Halo Lampung untuk edisi sore hari ini, dan kita masih dengan tema menggugah partisipasi pemilih, mengingat kita sebentar lagi memasuki pesta demokrasi termasuk yang ada di Provinsi Lampung untuk 5 kabupaten, yakni Pringsewu, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, dan juga Kabupaten Mesuji. Disinilah kita berharap nanti untuk 2017 ini di 5 kabupaten ini pemilihnya meningkat dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Amin. Kita berharap 5 kabupaten ini masyarakat tidak bosan datang ke TPS ini. Ya, kita berharap begitu, Mbak. Apalagi TPS ini seperti yang disampaikan oleh Bang tadi, jumlahnya berkurang ya, Bang, berkurang. ya. Oke, Bang, harapannya Bang terhadap untuk menggugah kesadaran warga dalam memilih di pilkada ini bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita bicara menggugah ini membangun kesadaran itu kan tidak semudah seperti zaman dulu. Karena zaman dulu itu kan kita ada namanya patron ya. Patron itulah yang misalnya seorang kepala daerah atau seorang tokoh masyarakat itu mengajak warganya itu berbondong-bondong datang. Nah, personnya sekarang ini ada perubahan yang sangat drastis di dalam politik kita sekarang ini ya, dalam konteks masyarakat ya. Karena tradisi kita yang dibangun memang satu suara adalah satu orang di dalam menentukan kepala daerah, tetapi persoalannya kemudian elit-elit politik kita sekarang ini bukan lagi mengajak masyarakat untuk datang ke TPS. Tetapi yang dia datang, dia mengatakan bahwa Anda datang, ini yang harus dicoblos, dan ini uangnya. Itu ada yang terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ini namanya, kemudian Anda coblos, dan ini uangnya, itu saya kira masyarakat kita tidak akan sadar dalam pilkada. Tetapi dia lebih cenderung akan melihat bahwa politik ini harus ada uang. Nah, kalau politik sudah harus ada uang, maka masyarakat akan datang ke TPS dan sadar tentang pilkada itu kalau ada uangnya gitu. Kalau ada uangnya. Uangnya berarti masyarakat hanya di rumah saja. Iya, hanya saja di rumah saja. Menjadi tradisi dong, Bang. Iya, bisa saja tradisi kita. Makanya ini kita berharap dengan adanya gerakan-gerakan yang muncul, gerakan money politik, gerakan anti golput misalnya, anti sogokan, itu kan sebenarnya sudah bagian daripada proses untuk membangun kesadaran masyarakat kita. Cuma persoalannya sekarang adalah masyarakat kita sudah terlanjur masuk di dalam tradisi politik yang dibangun sekarang ini adalah politik yang pragmatis dan apatis tadi itu. Sehingga untuk membangun kembali butuh waktu yang sangat panjang. Nah, siapa yang bisa menyadarkan ini semua adalah partai politik tentunya. Partai politik ini turun ke lapangan bukan cuma kampanye tentang calonnya, tetapi harus mengkampanyekan bahwa pentingnya pilkada itu tiga hal yang paling penting adalah kita memilih kepala daerah, tolong datanglah siapapun yang Anda pilih. Yang kedua, ini adalah pertarungan yang kita lakukan 5 tahun satu kali ya untuk memilih kepala daerah. Kemudian pemilihan kepala daerah ini supaya demokratis dan baik, maka datanglah berbondong-bondong supaya kita ini cepat membangun.
Itu sebenarnya etika yang harus dikampanyekan oleh partai politik. Bukan partai politik datang, hei, kalau Anda tidak memilih saya, jangan datang ya. Nah, gitu. Ini kan bisa terjadi demikian. Para tim sukses juga kan kampanyenya bukan mengajak masyarakat untuk datang memilih, tapi masyarakat datang pilih saya ya, atau pilih orang saya ya, karena saya tim suksesnya gitu. Nah, masyarakat lagi jawab, kalau Anda suruh memilih, saya dapat apa dong? Nah, ini problem yang sangat mendasar kalau menurut saya di masyarakat kita saat ini. Jadi sudah terbiasa dengan dan akhirnya ini para kandidat kalau tidak menyiapkan amplop yang cukup banyak sekali tidak percaya diri. Iya. Bang, ini kan pesta demokrasi yang bukan hanya pestanya pelaksana, tetapi juga di sini pestanya rakyat. Iya, betul. Sebagai masyarakat, Bang, apa yang harus dilakukan untuk ikut mensukseskan jalannya pemilihan kepala daerah nanti? Ya, sebagai masyarakat ya tentunya kita pendekatan secara horizontal ya. Secara horizontal ini kan bagaimana mengajak tetangga kita. Ya, misalnya nih, saya adalah seorang pengajar, maka ketika saya datang di desa, saya selalu menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah itu merupakan bagian daripada kewajiban yang harus kita selenggarakan. Ikutkan di dalamnya. Ya, penyelenggara sudah mati-matian, pemerintah sudah membuat uang yang cukup banyak, membuat regulasi, ya kan, itu tidak mudah. Nah, masyarakat harus sadar. Kemudian juga saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, karena Anda itu termasuk orang-orang yang ada di desa, karena di desa ini sangat susah dijangkau oleh penyelenggara kita tentunya, maka Anda sebagai mahasiswa juga ikut menyelenggarakan ini. Kan penyelenggara itu bukan cuma yang terdaftar loh ya, bukan cuma yang terdaftar. Penyelenggara yang terdaftar itu memang diberikan tugas dia untuk mengatur berbagai regulasi. Tetapi kita semua penyelenggara. Penyelenggara dalam tataran adalah bagaimana pilkada ini aman dan tentram berdasarkan dengan kemampuan kita mengajak masyarakat gitu. Nah, memang tidak sulit ya, tidak sulit bagi sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat kita. Yang penting kita semua mau turun di dalamnya gitu. Oke, jadi intinya di sini masyarakat juga punya peran penting untuk ikut mensukseskan pilkada serentak nanti tanggal 15 Februari dan ajak tetangga 2017. Salah satunya hindari money politik. Ya, hindari money politik. Kita harus jadi pemilih yang smart ya, Bang. Ya, smart dan jangan sampai nanti ada uang baru datang. Tetapi yang paling penting sekarang ini adalah kita harus sesama tetangga yang mengetahui bahwa penyelenggaraan akan dilakukan, datanglah berbondong-bondong ke sana di TPS gitu. Karena sayang sekali kalau pertarungan pilkada ini dilewatkan begitu saja, padahal ini 5 tahun baru ada lagi diselenggarakan di tingkat daerah tentunya. Tahun depan kan pemilihan gubernur Lampung ya gitu. Itu lain lagi persoalannya gitu. Tapi ya sekarang ini ya pilkada ya tingkat daerah. Oke Bang, kita ada di penghujung acara. Silakan sebagai closing statement dari Abang untuk pemirsa di rumah. Ya, tentunya bagi pemirsa di manapun saja di Lampung, terutama di daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, pemilihan kepala daerah di tingkat lokal kita, kita berharap supaya ini aman, tentram, dan tentunya tidak terjadi konflik dan perselisihan. Dan partisipasi harus dibangun dengan baik, kemudian partai politik maupun calon itu turun ke lapangan berbondong-bondong dalam waktu yang sangat singkat ini, bagaimana masyarakat diajak untuk datang ke TPS pada tanggal 15 Februari tahun 2017 ini. Karena pesta demokrasi merupakan pesta bagi seluruh rakyat yang ada di daerah, dan bukan cuma pesta bagi partai politik atau bagi calon, karena calon tidak ada apa-apanya, penyelenggara tidak bisa berhasil tanpa dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya. Maka tentunya kita harus membangun partisipasi yang sangat aktif bagi semua elemen masyarakat gitu di tingkat daerah. Oke, Bang, terima kasih sudah hadir di studio kita sore hari ini. Juga terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami di Halo Lampung untuk edisi sore hari ini dengan tema menggugah partisipasi pemilih. Dan saya Fiona Dem, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kepercayaan pemirsa atas raihan-raihan penghargaan Radar TV untuk kategori program talkshow televisi lokal terbaik dan presenter berita terfavorit pada ajang KPD Award